In your presence I am calm. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berada di Indonesia. Dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berada di Amerika, di Jerman, dan di benua Eropa lainnya. Selamat bertemu kembali di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu 12 November 2023. Puji Tuhan dan puji syukur Bapak, Ibu, dan adik-adik terkasih dalam Kristus, kita masih bisa berkumpul bersama dan dalam keadaan sehat untuk kembali mengikuti ibadah online Sema Adonai saat ini. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah lagu pujian yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan, yang dibawakan oleh Ibu Yanti Verster dari Jerman. Silakan Ibu Yanti. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab hidup kita adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu gunakanlah waktu kita selagi masih ada kesempatan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, berkailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita lakukan pujian dari awal, katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan,
Dan bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin, puji Tuhan. Betul sekali ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan pada kita saat ini adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, di mana fisik kita masih dalam keadaan kuat dan sehat. Jadi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Baik, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya, kita akan buka ibadah kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada, ini adalah anugerah yang dari Tuhan. Hari ini kami mau beribadah bersama Jumsema Adonai. Ini adalah ibadah spesial yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami merayakan hari Minggu, hari persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, melalui ibadah online ini banyak orang yang diberkati, seperti banyak kesaksian yang datang. Mereka sangat diberkati oleh kebenaran firman. Bapa Surgawi, kami percaya ibadah kami Engkau kontrol ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus melalui semua kami yang melayani Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, dan pakai hamba-Mu, gembala kami, Pendeta Daniel Palungan, yang Engkau telah berkati dan urapi dia Bapa dalam persiapannya untuk memberitahukan kepada kami apa isi hati-Mu. Urapi lebih dahsyat lagi ya Bapa, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya itu akan mengena setiap jemaat kudus-Mu, dan ada respon dari jemaat Tuhan untuk hidup benar di hadapan Engkau. Bapa, kami serahkan ibadah online kami, Sema Adonai ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Sebelum kita masuk kepada khotbah yang selanjutnya, maka Ibu Yanti akan mengangkat satu lagu pujian lagi, yaitu berjudul Walau Seribu Rebah. Dipersilakan Ibu Yanti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan dengan iman, Tuhan, tiada pernah kami meragukan kasih-Mu. Itu kami buktikan di setiap nafas kehidupan kami, setiap waktu Engkau terus menyertai kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tiada pernah ku kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
langit tampak suram. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah engkau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin, haleluya. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan luar biasa ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kasih-Nya kepada kita tidak pernah berakhir dan berhenti. Baik sakit, penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, pencobaan, dan lain-lain tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan ragu dan tetap percaya Bapak Ibu sekalian dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita yang hidup dan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mendengarkan satu lagi pujian sebelum masuk dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Palungan. Oleh Ibu Yanti yang berjudul Dengan Sayapmu. Dipersilakan Ibu Yanti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganmu di tempat yang tinggi. Ku menyatakan aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Amin. Haleluya. Ya, kepada siapa ya Bapak Ibu kita harus bersandar ketika kita takut, kita lemah, kita putus asa, ketika badai menerpa hidup kita. Hanya kepada Tuhan dan perkataan firman-Nya saja yang penuh kuasa ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Karena hanya kepada Tuhan dan perkataan firman-Nya lah yang dapat menjadi sumber kekuatan kita yang akan memampukan kita dan memberi kita semangat dan kekuatan yang baru agar kita dapat bangkit dan kembali kuat dalam menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang akan selalu menyertai dan melindungi kita selalu. Amin ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan terima kasih Bapa untuk perkenanan Tuhan memberikan inspirasi sehingga tercipta lagu-lagu yang begitu indah, yang begitu menguatkan dan dinyanyikan dengan segenap hati pada hari ini. Kami bersyukur Bapa karena kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami melalui berbagai cara dan apa yang Tuhan kehendaki. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus juga dapat menguasai hati, pikiran, pendengaran, dan segenap kehidupan kami, sehingga firman-Mu pada malam ini kami dapat mengerti dengan benar, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan Tuhan akan selalu juga kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa jahat yang akan mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, baik dengan gangguan sinyal, dengan gangguan listrik, dan juga gangguan jaringan yang lainnya. Kami berdoa supaya itu dijauhkan Tuhan dan Roh Kudus yang mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat Ibu Aling, teman-teman dari Jerman, Ibu Yanti yang sudah menaikkan puji-pujian yang begitu menguatkan, dan saya tidak tahu apakah ada koordinasi dengan yang lain sehingga lagu-lagu pada malam ini menjadi penguat terhadap firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Nah, jadi saya sungguh bersyukur bahwa puji-pujian dan firman Tuhan pada malam ini itu berkesinambungan secara pas sekali ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari, ini munculnya aneh-aneh. Sebentar ya teman-teman. Ini agak salah klik tadi ini Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi lagu-lagu yang sudah dinaikkan oleh pemuji kita pada malam ini sungguh merupakan satu
kekuatan bagi saya sendiri di dalam menghadapi segala persoalan, bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah penolong kita di dalam menghadapi segala sesuatu, dan karena itu kita tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Iya. Firman Tuhan pada malam ini saya akan ambil dari Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Bapak Ibu sabar dulu ya. Sedikit. Ya, saya akan baca ayatnya ya Pak ya. Dari Yosua 14 dari ayat 6 sampai ayat berapa Pak? 15. Oke. Begini firman Tuhan ya Bapak Ibu. Temanya adalah Kaleb mendapat Hebron, Bani Yehuda. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya." Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel bergembira di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, serta aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Eni yang sudah membacakan. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya akan fokus kepada ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
seperti pada waktu aku disuruh Musa. Nah, waktu Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang hendak mereka akan masuki waktu itu, dikatakan bahwa Yosua pada waktu itu berusia 40 tahun. Nah, sekarang sesudah mereka memasuki tanah Kanaan itu, di sini Kaleb mengatakan bahwa aku sudah berusia 85 tahun. Jadi ada satu rentang waktu selama 45 tahun dari Musa mengutus pengintai-pengintai itu sampai sekarang Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta hak atau tanah yang dijanjikan Tuhan melalui Musa kepada Kaleb dan kepada keturunannya. Jadi satu perjalanan waktu yang cukup panjang, saudara, karena dari pertama kali dijanjikan sampai kepada penggenapannya itu ada 45 tahun. Ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini dari ayat ini ya, dengan judul tetap perkasa di usia senja. Jangan saudara salah tafsir atau salah reka-reka dengan pengertian ini. Ya, sama seperti saya dulu ketika pertama kali dipromosikan itu seminar pria sejati, itu waktu itu pikiran saya agak berbeda dengan apa yang dimaksud. Nah, tetap perkasa di usia senja itu artinya apa? Bahwa Kaleb pada usia 40 tahun, keperkasaannya, kekuatannya tetap sama ketika dia telah mencapai usia 85 tahun. Saya tidak bisa membayangkan ini secara natural, secara alami, saudara. Bagaimana mungkin di usia 40 tahun kekuatannya tetap sama sampai pada usia 85 tahun. Saya mau kasih perbandingan. Salah satu komentar yang saya nonton di YouTube tentang calon presiden kita di Indonesia sekarang ini, ada 3 pasangan itu, ada yang menampilkan sebuah gambar lalu kemudian dikomentari bahwa berjalan saja sudah gemetar, bagaimana mau memimpin Indonesia? Nah, ini itu. Jadi memang itu satu komentar yang sinis, tetapi memang dari fakta itu bahwa calon presiden kita yang sudah 70 tahun lebih itu untuk berjalan tegap seperti ketika dia masih menjadi perwira atau waktu ketika dia masih katakanlah prajurit yang masih muda yang gagah itu, ya sangat jauh perbedaan dari segi kekuatan fisiknya. Dulu dia begitu gagah, lompat sana lompat sini, naik gunung turun gunung dengan begitu gagahnya, tetapi sekarang untuk berjalan di atas panggung saja itu dia sudah begitu gemetar oleh karena termakan usia. Nah, jadi pertanyaan saya tadi itu bahwa tidak bisa menalar bagaimana usia 40 tahun dengan usia 85 tahun itu bisa tetap memiliki kekuatan yang sama. Nah, oleh karena itulah saudara, maka saya pelajari nats ini. Yang saya yakin bahwa nats ini Bapak Ibu sudah sering membaca dan juga sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah dari nats ini. Tetapi saya pelajari dan dari ayat-ayat ini jelas bahwa kenapa Kaleb itu tetap perkasa, tetap kuat, tetap tegar, walaupun di usia senja, walaupun dia sudah ada di usia uzur gitu. Kalau kami orang Toraja itu dikatakan ini hari itu sudah seperti mau maghrib, tinggal tunggu tenggelam. Atau istilah lain lagi tinggal menghitung hari, karena sudah ada di ujung-ujung kehidupan. Tetapi kemudian dia dengan lantang berkata bahwa sebagaimana kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang ini untuk keluar berperang menghadapi musuh. Nah, saudara, tentu ini satu pernyataan yang sangat menarik yang perlu kita bahas dan perlu kita pelajari bersama-sama. Apa yang menjadi kekuatan Kaleb yang tidak berubah itu dari usia 40 sampai kepada usia 85 tahun. Tentu ada sebab-sebabnya. Nah, kiat-kiat tetap perkasa di usia senja menurut Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Nah, ini saya
sampaikan ini sedikit, sudah saya kasih penjelasan ini. Kenapa saya kasih kata menurut? Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan banyak sarjana-sarjana, tentu mengerti apa itu yang namanya landasan pikir, landasan teori, dan batasan penulisan gitu. Nah, ini pokok-pokok pikiran yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu itu tidak bersumber dari bagian lain di dalam Alkitab, tetapi pokok-pokok pikiran utama dan pikiran-pikiran pendukung itu sepenuhnya, seutuhnya bersumber dari nats yang kita baca tadi. Nah, karena itu maka kata menurut ini sangat penting untuk juga saudara perhatikan di dalam mendengarkan khotbah-khotbah, karena sekarang ini ada banyak pengkhotbah yang begitu mahir, begitu canggih di dalam pemaparan mereka secara kata-kata dan penampilan mereka di atas panggung, tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah mereka berbicara tanpa batas. Nah, oleh karena itu saya tekankan ini Bapak Ibu, supaya saudara jangan mudah terkecoh hanya oleh karena kecanggihan, karena kemahiran menata kata seseorang, lalu saudara katakan orang itu hebat. Tetapi tanpa saudara sadari mereka adalah orang-orang yang berbicara secara liar oleh karena pembicaraan mereka tanpa batas dan bahkan kadang-kadang tanpa dasar Alkitab. Nah, oleh karena itu saudara, maka apa yang kita akan renungkan atau yang kita akan pelajari pada malam ini, apa yang membuat Kaleb itu bisa kuat sampai di usia 85 tahun pergi berperang dan pulang berperang itu yang akan kita bahas bersama-sama dari nats ini. Nah, yang pertama adalah bahwa Kaleb itu berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya. Kekuatan Kaleb tidak berubah dulu ketika dia disuruh oleh Musa pada waktu dia berusia 40 tahun. Dan sekarang setelah mereka menduduki tanah Kanaan di usia yang ke-85 tahun. Dan dia harus masih pergi berperang untuk memerangi orang-orang yang masih ada di daerah yang sudah digariskan oleh Tuhan kepadanya. Yang menjadi faktor kekuatannya itu adalah karena Kaleb berpegang teguh pada janji Tuhan. Ini ayat-ayatnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi apa yang menjadi landasan tuntutan Kaleb kepada Yosua? Ini bukan tuntutan, permintaan Kaleb kepada Yosua adalah karena Kaleb itu berpegang teguh, berpegang erat kepada firman yang sudah diterimanya melalui Musa waktu mereka mau diutus dari Kades Barnea untuk mengintai tanah Kanaan itu. Nah, firman ini memakan waktu atau melintasi waktu 45 tahun. Selama 45 tahun itu banyak dinamika yang terjadi. Oleh karena situasi sosial politik, oleh karena situasi medan, oleh karena pandangan mata Kaleb, oleh karena pikiran Kaleb juga terus mengalami dinamika-dinamika di dalam dirinya, maka bisa saja ada terjadi sesuatu yang mengubah pikiran, yang mengubah arah, yang mengubah tujuan Kaleb. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah bahwa sekalipun sudah melintasi waktu selama 45 tahun, tetapi pengharapan Kaleb kepada firman yang disampaikan Musa itu sedikit pun tidak pernah berubah. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40
tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Oh, 45 tahun saudara. Boleh dibilang hampir 5 dasawarsa. Tetapi walaupun dengan rentang waktu yang begitu panjang, Kaleb tidak pernah berubah di dalam keyakinannya kepada kuasa firman Allah. Saya mau kasih perbandingan di dalam pertemanan sekarang ini, saudara. Ada orang ketika awal-awal pertemanan itu begitu akrab. Pokoknya orang bilang soulmate. 1-2 tahun soulmate gitu. Belahan jiwa. Tetapi bertambah waktu, berjalannya waktu, maka hubungan itu mulai renggang. Jadi ada hati yang mulai terganggu di antara keduanya, sehingga yang dulunya akrab, yang dulunya karib, yang dulunya kesana kemari bersama-sama, tetapi sekarang mulai agak renggang dan menjauh. Dan tidak jarang hubungan pertemanan itu berakhir, bahkan kemudian justru berakhir dengan kebencian dan kemarahan. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa untuk melintasi waktu selama 45 tahun dengan hati yang tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Ini sesuatu yang diperjuangkan begitu berat, begitu kuat oleh Kaleb. Dan sampai di usia yang ke-85 tahun, Kaleb tetap pegang teguh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan karena Kaleb berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka kekuatannya tidak pernah berubah menghadapi apapun. Saya percaya saudara, kalau saudara dijamin atau dijanji oleh orang yang kuat, saudara tidak akan gentar. Seperti janji Gibran kepada Prabowo. Bapak Prabowo, tenang saja. Saya ada. Nah, ini janji. Tentu ketika saudara mendengarkan janji-janji seperti itu dari orang-orang yang kuat, saudara akan mengalami kekuatan. Oleh karena siapa yang ada di belakang saudara itu dapat diandalkan. Nah, jadi kenapa Kaleb itu kekuatannya tidak berubah? Oleh karena dia berpegang teguh kepada satu pribadi di belakang firman yang tidak pernah berubah, yang kekuatannya tidak pernah berubah, bahkan sedikit pun. Dan itu sebabnya kekuatan Kaleb itu terletak di dalam berpegang teguh kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, saya tidak sengaja, tetapi beberapa kali saya bertemu bagaimana orang India itu memproduksi bagian-bagian atau onderdil dari kendaraan tertentu. Jadi rupanya sebelum bahan-bahan itu dicetak seperti yang diharapkan itu, maka bahan-bahan itu dilebur di dalam sebuah dapur yang panasnya begitu tinggi, sehingga besi logam yang begitu keras ketika dia keluar dari dapur itu sudah bagaikan air yang tinggal dituang ke dalam cetakan, di mana sudah dipersiapkan untuk bentuk barang yang diinginkan itu. Nah, lalu di sini juga pemazmur mengambil satu gambaran, ya, komparasi bahwa janji Tuhan itu seperti perak yang dimurnikan. Nah, bagaimana cara memurnikan perak itu adalah dengan membakar. Semakin dibakar, semakin murni, semakin jernih, semakin bersih dari segala kandungan-kandungan yang tidak harusnya ada di situ. Nah, lalu kemudian di bawah ada ungkapan 7 kali dimurnikan. Ini artinya bahwa janji Tuhan itu begitu murni, semurni-murninya, sehingga seperti perak yang dimurnikan sebanyak 7 kali. Nah, ini bukan 7 kali dibakar ini ungkapan yang
menandakan betapa sempurnanya penjernihan dari perak itu. Dan begitulah janji Tuhan. Ya. Jadi orang yang berharap, orang yang senantiasa menaruh iman kepada janji-janji Tuhan, itu tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun. Oleh karena dia tahu Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang kepadanya dia berserah diri, adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong di dalam segala perkara kehidupannya. Dalam Daniel 9 ayat yang keempat dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Jadi karena Kaleb itu berpegang teguh kepada janji dan perintah Tuhan di sini, di menurut Daniel ini, maka itu sebabnya juga dikatakan Tuhan itu berpegang teguh kepada kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tersedia setiap saat, setiap detik bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang berpegang kepada perintah-perintah. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa Kaleb itu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan karena itu kasih setia Tuhan tidak sedikit pun undur, berubah terhadap Kaleb itu. Dalam Matius pasal 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini satu penegasan dari Yesus bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Semua yang tertulis di dalamnya pasti akan digenapi. Oleh karena itu, maka saudara dan saya pada malam ini diminta atau diharapkan supaya saudara lebih berpegang teguh kepada janji Tuhan lebih daripada berpegang teguh kepada tabungan saudara, kepada deposito saudara. Karena deposito itu ada batas pertolongan, ada batas kemampuan untuk memberi kelepasan. Tetapi kalau Tuhan itu adalah pertolongan yang unlimited, dimanapun saudara berada, Dia selalu siap untuk memberi pertolongan. Tetapi pada malam ini kita belajar bahwa untuk dapat mendapatkan pertolongan Tuhan itu, kita harus dengan setia berpegang teguh kepada janji-janjinya. Saudara, ini luar biasa ya. Kalau kita baca di dalam kehidupan bangsa Israel ya, tadi dibaca Ibu, bahwa selama 45 tahun itu bangsa Israel mengembara di padang gurun. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel selama 45 tahun itu? Ya, awal mulanya mereka begitu antusias meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan karena mereka punya satu pengharapan akan bebas dari situasi perbudakan, kemudian masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kemudian sementara menuju kepada penggenapan janji Tuhan itu ada banyak saringan-saringan yang diizinkan Tuhan. Dan kita melihat bahwa bangsa Israel itu, semua generasi yang lahir di tanah Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, itu tewas. Kenapa? Oleh karena mereka sama sekali tidak mau berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena itu dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada, apapun situasi kehidupan yang saudara sedang hadapi, pesan saya kepada Bapak Ibu adalah berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Karena di dalam segala situasi keadaan, dalam segala problema kehidupan, janjinya itu teguh dan sanggup untuk menolong, melepaskan saudara dari berbagai pergumulan hidup. Ya, saya percaya bahwa mujizat Tuhan tetap ada, dan karena itu apa masalahmu, yakin, percaya Dia sanggup untuk melepaskan Bapak Ibu, tetapi berpegang teguhlah kepada janjinya. Nah, yang kedua, di mana letak kekuatan Kaleb sehingga kekuatannya tidak pernah berubah dari usia 40 tahun sampai usia 85 tahun? Adalah karena dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan 9,
Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini bukan klaim pribadi, saudara. Makanya saya tampilkan semua ayatnya di sini untuk saudara melihat bahwa sepenuh hati itu bukan sekedar klaim daripada Kaleb pribadi, tetapi ada konfirmasi. Nah ini, ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, saya mau berhenti di sini dulu, bahwa ketika 12 pengintai itu pulang ke Kades Barnea di mana Musa mengutus mereka, itu 10 pengintai yang lain itu memberikan laporan yang dikatakan membuat hati bangsa itu menjadi tawar oleh karena mereka pulang dengan membawa berita-berita busuk. Kita tidak mungkin mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka adalah orang-orang yang mahir berperang. Kota-kota pertahanan, kubu-kubu pertahanan mereka itu kuat-kuat, tinggi-tinggi. Tidak mungkin bisa kita lewati. Mereka punya persenjataan yang mutakhir. Orang-orang yang pandai berperang. Dan mereka adalah raksasa-raksasa. Sehingga kami menemukan diri kami seperti belalang di hadapannya. Wah, itu membuat bangsa Israel itu menjadi gentar, menjadi takut, lalu kemudian mereka marah kepada Musa, mau melontari Musa dan Harun dengan batu, karena mereka tidak mau masuk ke tanah yang seperti digambarkan oleh 10 pengintai yang lain itu. Tetapi dikatakan di sini bahwa Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Pengiringan Kaleb kepada Tuhan itu tidak tergantung kepada situasi. Betapapun beratnya situasi sosial, situasi medan yang mereka akan masuk ke tanah Kanaan itu, ya, tetapi itu sama sekali tidak membuat Kaleb itu tawar, kecut hati, tetapi dia tetap semangat bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanah itu kepada kita. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku. Nah, ini kata Musa, ya, engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, jadi kata sepenuh hati di atas tadi itu yang dikatakan oleh Kaleb itu sudah terkonfirmasi oleh Musa. Musa melihat, Musa menilai ternyata Kaleb ini tidak pernah sedikit pun meragukan kuasa dan janji Tuhan. Sekalipun 10 pengintai yang juga sama-sama kepala-kepala suku itu diutus dan pulang dengan berita-berita yang busuk dan membuat tawar hati seluruh bangsa Israel, tetapi Kaleb itu tetap dengan sepenuh hati mengiring Tuhan. Nah, konfirmasi yang kedua di dalam ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Nih, kenapa? Karena ia, ini kata Kaleb, Yosua, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi pengakuan Kaleb bahwa saya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu dikonfirmasi oleh Musa, dikonfirmasi oleh Yosua, dan karena itu dapat kita yakini bahwa sungguh Kaleb itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara barangkali pernah mendengar satu ungkapan di dalam bahasa Inggris, one way ticket. Jadi tiket itu hanya untuk pergi, tidak ada untuk pulang, dan tidak ada titik untuk memutar arah. Ya. Tidak ada titik untuk memutar arah. Jadi pokoknya jalan, tidak ada kata mundur. Jalan, tidak ada kata balik. One way ticket. Itu adalah orang-orang yang
betul-betul sudah komitmen terhadap apa yang dia lakukan dan dia tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi, apapun tantangan. Dia akan tetap berkomitmen terhadap apa yang dia lakukan itu. Sama seperti Kaleb ini. Ya. Ini one way ticket. Walaupun tanah Mesir itu berlimpah dengan sayur-sayuran, berlimpah dengan buah-buahan, daging dan lain sebagainya yang membuat sebagian hampir semua bangsa Israel itu berputar arah. Tetapi Kaleb tidak pernah berpikir untuk mau berputar kembali ke Mesir yang limpah dengan sayur-sayuran, daging dan juga buah-buahan. Dia berkomitmen bahwa saya sudah mengambil langkah untuk mengiring Tuhan menuju ke tanah Kanaan, maka saya akan tetap mengikuti Tuhan sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya. Ini, lain jiwanya ini. Ini terjemahan bahasa Indonesia kita itu. Ini bukan orang yang memiliki kelainan jiwa. Mungkin juga dinilai oleh orang, wah ini, orang ini kehilangan akal sehat ini. Udah tahu tanah Kanaan itu begitu susah untuk ditaklukkan, kota-kotanya berkubu dengan benteng yang begitu kokoh, persenjataannya begitu lengkap, canggih, dan tentara-tentaranya tentara-tentara yang mahir. Tetapi kok nekat gitu. Nah mungkin berdasarkan itu orang pikir Yosua ini, Kaleb ini lain jiwanya. Tetapi ini adalah jiwa yang semangatnya luar biasa itu. Sehingga jiwanya itu berbeda dari jiwa dari orang-orang Israel, bahkan 10 pimpinan-pimpinan dari setiap suku itu. Kecuali Yosua dan Kaleb itu memiliki jiwa yang sama, semangat yang sama. Karena karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan membawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan untuk keturunannya dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara, jadi jelas kita melihat di sini bahwa Kaleb itu memiliki semangat yang begitu tinggi di dalam mengiring Tuhan, dan apapun terjadi semangatnya itu tidak pernah surut. Ibaratnya air panas yang mendidih itu tidak pernah sedikit pun mendingin. Pokoknya tetap mendidih. Dia tetap mengiring Tuhan apapun terjadi. Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah Kaleb. Dia tidak mau berpikir jahat tentang Tuhan, dia tidak mau berkata jahat tentang Tuhan, karena itu dikatakan bahwa dia pulang dengan membawa berita sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya di situ adalah objektif, bahwa betul tanah Kanaan itu kondisi kotanya begini, benteng pertahanannya begitu, persenjataannya begini dan begitu, tentara-tentaranya begini dan begitu. Dia tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain. Tetapi sekali lagi saudara, bahwa karena Kaleb itu tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, karena itu dia tidak mau memanipulasi data dan fakta itu, tetapi dia sampaikan data fakta itu apa adanya kepada bangsa Israel. Nah ini saudara, kalau saya sudah berbicara tentang data dan fakta di sini, ini sudah masuk emosi saya, karena terlalu banyak pengkhotbah-pengkhotbah sekarang ini dari atas mimbar itu yang memanipulasi data, memanipulasi fakta. Nanti di bagian 3 saya akan tunjukkan satu buktinya. Tetapi yang pasti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 3 di sini, bahwa orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu akan berbahagia, akan senantiasa mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan yang kepadanya dia berserah sepenuh hati itu, Tuhan yang tidak mau
berhutang kepada janji-janji, tidak mau menunda atau membatalkan apalagi janji-janjinya. Apa yang dia sudah katakan pasti akan digenapi. Nah, oleh karena itulah maka kepada Kaleb ini Tuhan berikan kekuatan untuk merebut atau untuk memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Oleh karena apa? Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya bacakan dari Lukas pasal 9. Ini semacam perbandingan ya. Karena tidak cukup ruang untuk saya tampilkan di situ, saudara, maka saya bacakan saja. Dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, ini kan sesuatu yang baik sekali, tak? Ya, ada orang yang datang, "Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau mengiring engkau sepanjang umurku. Apapun terjadi, aku akan tetap mengikut engkau." Janji-janji, pernyataan-pernyataan yang begitu kuat, begitu manis disampaikan kepada Yesus. Tetapi Tuhan tahu apa isi hati orang ini. Lalu apa kata Yesus dalam 58? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi ini satu tanggapan terhadap satu komitmen dari orang itu. Aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi motivasi orang ini diketahui oleh Yesus. Sehingga dia berkata, "Apa yang kau cari padaku? Untuk meletakkan kepala saja aku lebih miskin daripada serigala, daripada burung di udara. Karena serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu apa yang kau cari padaku?" Saudara, ini sesuatu yang sangat mendasar untuk saudara pikirkan. Karena ada banyak orang yang kelihatannya antusias melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi ada motivasi-motivasi yang tidak tulus. Nah, ini perlu dikoreksi. Kalau motivasimu itu belum tulus, maka engkau belum mengikut Tuhan atau belum menjadi pengikut Tuhan sepenuhnya. Nah, ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Nah, ini ada orang yang diajak ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Nah, ini mau mengikut Tuhan, mau menjadi pemberita Injil, kabar kesukaan, berita kerajaan Allah, tetapi tidak sepenuhnya mau menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia berkata, "Biarkan dulu aku pulang untuk menguburkan orang tua." Saya nggak tahu landasan pikir daripada orang ini dan budaya bangsa Yahudi, tetapi pada umumnya kita sebagai manusia itu ya tetap karena kasih kita kepada orang tua, lalu kita makamkan dia secara baik-baik. Ada juga yang berkata bahwa kalau dia tidak tuntaskan tugasnya sebagai anak, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Tetapi yang saya lihat di sini, saudara, bahwa di dalam kita mengiring Tuhan dengan sepenuh hati itu, yang paling prioritas itu apa? Ya. Karena dikatakan di dalam ayat yang lain, "Barang siapa yang mau mengikut aku tetapi tidak membenci bapaknya dan ibunya, tidak layak bagi." Apakah ini kemudian Yesus berkata, "Bencilah bapakmu, bencilah orang tuamu"? Bukan begitu. Tetapi kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas. Menjadikan Yesus itu sebagai yang utama. Berdasarkan kasih kita kepada Tuhan ini menjadi landasan kasih kita kepada orang tua kita. Kasih kita kepada Yesus menjadi landasan kasih kita kepada saudara-saudara kita
dan juga kepada kawan-kawan kita seiman. Berarti apa, saudara? Tidak disuruh untuk membenci orang tua, tidak disuruh untuk memusuhi orang tua. Tetapi mengasihi orang tua itu harus berlandaskan kepada kasih kepada Yesus. Mengapa, saudara-saudara? Karena banyak orang yang mengasihi orang tua berdasarkan apa yang dia akan terima. Maka banyak kasus di Indonesia di mana anak-anak itu meminta pembagian waris sebelum orang tuanya meninggal. Sesudah pembagian waris itu, maka orang tuanya diterlantarkan. Sehingga orang tua yang tadinya kaya raya, sekarang menjadi orang yang miskin papa karena kekayaannya sudah dikuasai sepenuhnya oleh anaknya. Dan anaknya tidak mau mengurus dia. Nah itu apa? Karena kasih yang tidak berlandas kepada kasih Kristus. Berlandas kepada kasih terhadap harta. Begitu dia dapatkan harta, maka dia terlantarkan orang tuanya. Ada satu cerita, ya, ini cerita dari orang ke orang, tetapi ini layak untuk saya percaya bahwa Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pada zaman dia masih hidup dan memerintah Singapura itu, dia begitu kaget karena dia bertemu dengan teman dekatnya yang kaya raya, tetapi tiba-tiba dia hidup di pinggir jalan. Ditanya oleh Lee Kuan Yew, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia bilang, anak-anakku tidak mengurus aku. Lalu, kekayaanmu kan begitu banyak. Kita sudah menjadi rekan kerja, kau di bidang pengusaha, saya di bidang pemerintahan. Tapi kenapa kau terlantar sebegitu rupa? Lalu dia bilang, semua hartaku sudah kuwariskan terhadap anak-anak. Nah, sejak saat itu Lee Kuan Yew mengeluarkan satu peraturan bahwa orang tua dilarang untuk membagikan warisan selama dia masih hidup. Kalau menjadi wasiat boleh, tetapi kalau langsung dibalik nama atas nama anak-anak, maka itu dilarang oleh Lee Kuan Yew. Nah, kenapa saudara? Karena memang ada banyak orang yang kasihnya itu terhadap harta seperti itu. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku tetapi tidak membenci bapa dan ibunya, dia tidak layak bagi. Artinya apa? Kasihmu kepada Tuhan Yesus itu harus menjadi dasar untuk saudara mengasihi orang tua dan juga mengasihi saudara-saudaramu yang lain. Nah, ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Nah, ini kan sopan, toh? Etis. Masa saya meninggalkan keluarga saya cuma pamitan aja Tuhan. Saya mau mengikut engkau, tetapi saya mau pamitan aja. Nah, lalu apa kata Yesus ayat 61? 2. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, dari beberapa kelompok orang yang disebutkan di dalam Lukas pasal 9:57 sampai 62 itu, saudara, kita mendapatkan satu pemaparan yang gamblang bahwa memang ada banyak orang yang mau mengikut Tuhan tetapi tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan segenap hati. Dibandingkan dengan Kaleb, tidak peduli apapun yang dia harus tinggalkan, tidak peduli apapun yang harus dia korbankan. Pokoknya saya sudah melangkah mengiring Tuhan sekali untuk selama-lamanya, one way ticket. Saya harapkan saudara-saudara yang ada di sini, jangan sampai ada kemudian berpikir untuk berubah arah. Jangan sampai, karena ada begitu banyak teman-teman yang sudah berubah arah di dalam kehidupannya. Dalam pelayanannya begitu tulus di awal-awal, tetapi di belakang kemudian dia menjadikan pelayanan sebagai satu komoditi atau bidang usaha. Dan ini bukan rahasia, ini di kalangan hamba Tuhan di Indonesia itu sudah begitu real, begitu nyata, di mana jemaat itu dijaga sebegitu ketat, dipagar dengan tembok yang tinggi-tinggi. Karena apa? Karena dia tidak mau domba-domba yang ada di dalam gerejanya itu bisa lari ke tempat lain. Karena begitu dia lari ke tempat lain, maka income pendeta itu menjadi berkurang. Jadi apa, saudara? Motivasi pendeta-pendeta sekarang itu menjadi
berubah bersamaan dengan berjalannya waktu. Apalagi dengan pengaruh teologi kemakmuran, maka suksesnya seorang pendeta di Indonesia sekarang itu diukur dari berapa kekayaanmu, berapa banyak depositomu, dan lain sebagainya. Ya, saudara, hari ini saya mau supaya saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan semakin teguh sepenuh hati. Kalau saudara meninggalkan pelayanan oleh karena hal-hal yang lain, seperti saya ini, kalau Tuhan kehendaki tahun depan saya akan memulai sekolah online juga. Nah, mungkin akan ada banyak benturan-benturan dari segi waktu, dan mungkin juga dari segi kapasitas saya sebagai manusia yang semakin tua, maka mungkin ada beberapa yang akan saya reschedule. Tetapi itu bukan meninggalkan. Itu hanya karena pengembangan di tempat yang lain itu membuat reschedule di tempat yang lain. Tetapi ada banyak pendeta-pendeta yang goodbye kepada pelayanan, goodbye kepada gereja, karena sepenuhnya sekarang menjadi bisnismen dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, itulah orang-orang yang tidak sepenuh hati, dan karena itu kekuatannya itu merosot, drop luar biasa, oleh karena dia tidak sepenuh hati mengiring Tuhan. Kaleb, usia bertambah, fisik berubah. Ya, saya yakin itu saudara, itu alami, fisiknya pasti berubah. Walaupun jalannya tidak gemetar seperti Prabowo, tetapi saya tahu bahwa kekuatan fisiknya pasti akan berubah dari usia 40 ke 85 tahun. Namun yang tidak berubah di dalam kehidupan Kaleb adalah pengiringannya kepada Tuhan itu tidak sedikit pun mengalami kemunduran, dan karena itu kekuatan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Kekuatan Kaleb tidak berubah karena imannya kepada janji Tuhan tidak berubah, dan kemudian pengiringannya kepada Tuhan itu tetap sepenuh hati dari 40 tahun sampai ke 85 tahun. Nah, yang ketiga saudara-saudara, apa yang menjadi kekuatan Kaleb yang tidak berubah sehingga walaupun usia 85 tahun tetapi masih kuat untuk keluar berperang menghadapi musuh, orang-orang dari Kiryat Arba yang raksasa-raksasa itu sama sekali tidak menggetarkan Kaleb, oleh karena Kaleb mengandalkan Tuhan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Ini pernah dikhotbahkan juga oleh seorang penginjil yang cukup terkenal di Indonesia, seorang wanita cantik dan pengusaha kaya raya, kata orang, karena saya tidak kenal persis. Saya tanya-tanya ke orang, lalu mereka tahu, oh ini orang kaya. Dia menginjil kemana-mana, lalu ketika dia khotbahkan ini, dia berkata, apa yang menjadi kekuatan Kaleb sampai di usia 85 tahun dia tidak berubah, sama seperti ketika dia usia 40 tahun. Nah, apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Karena dia semangat. Nah, kemudian dia sampaikan kepada jemaat, karena itu saudara-saudara tetap semangat. Tetap semangat. Wah, dia mendapatkan satu aplaus yang luar biasa, saudara. Ya, karena pernyataannya itu bahwa semangat itu adalah kunci kekuatan. Betul. Tetapi itu psikologi Bapak Ibu. Ya, itu psikologi. Makanya satu yang saya cukup tegas mengatakan di dalam pengajaran saya tentang ilmu berkhotbah itu, dan juga di dalam buku saya yang saya tulis itu, adalah bahwa bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja sekarang ini, karena mimbar-mimbar gereja Tuhan itu bukan lagi merupakan spot untuk memberitakan Injil, tetapi sudah merupakan tempat untuk mengagung-agungkan psikologi dan filosofi. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan,
Tetap semangat. Nah, betul, saudara. Semangat itu akan membuat saudara tegar untuk menghadapi segala persoalan masalah dalam hidup. Itu betul. Tetapi secara psikologi, bukan secara teologi. Nah, apa yang saya sampaikan kepada saudara ini adalah kebenaran teologi. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba apa yang membuat Kaleb itu kekuatannya tidak berubah dulu dan sekarang pada waktu dia menyatakan ini kepada pada Yosua. Nah, kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 dan 9. Nah, ini yang konfirmasinya, dasarnya untuk saya katakan bahwa ini yang menjadi kebenaran bahwa kekuatan Kaleb itu tidak berubah dulu sekarang, dulu dan sekarang ketika dia menyampaikan ini adalah ini. Bilangan 14 ayat yang ke-8 dan 9. Ini tadi ya, cerita tadi yang 12 pengintai 10 pulang dengan berita busuk itu, maka bangsa Israel itu dikuasai dengan amarah sehingga bangsa Israel itu mau membunuh Musa, Harun dan Miriam itu. Mungkin juga termasuk Yosua dan Kaleb di situ. Tetapi dikatakan Yosua dan Kaleb itu berdiri mengoyakkan pakaiannya, lalu apa yang dia katakan kepada bangsa Israel itu? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Tuh, ini suatu pernyataan iman yang luar biasa. Nah ini, perhatikan frasa yang terakhir ini. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuh. Jadi apa kekuatan Kaleb 45 tahun yang lalu? Tuhan. Apa kekuatan Kaleb sekarang setelah dia berusia 85 tahun? Tuhan. Jadi kenapa kekuatan Kaleb tidak pernah berubah dari 40 sampai ke di usia 85 tahun? Karena memang sandarannya, andalannya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi kalau saudara mengalami satu kekuatan yang tidak berubah di dalam hidup saudara menghadapi segala persoalan, jangan rubah andalan saudara. Andalkan Tuhan. Serahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya pribadi yang maha kuasa yang tidak pernah berubah. Sekalipun dunia berubah, sekalipun saudara berubah dan saya berubah, tetapi Dia tetap tidak berubah. Dan karena itu maka orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, itu kekuatannya akan tetap sampai selama-lamanya. Dalam 2 Tawarik pasal 13-18 dikatakan begini. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyangnya. Kadang-kadang saya berpikir juga, saudara, teman-teman yang punya relasi, koneksi, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha kaya itu ya hebat juga gitu ya. Saya tidak punya kenalan orang kaya, tidak punya kenalan pejabat-pejabat. Tetapi orang yang mengandalkan pejabat, orang yang mengandalkan pengusaha, dikatakan di dalam Yeremia pasal 17, ayat yang ke-5 sampai 6 itu, terkutuk. Nah, kenapa Israel itu runtuh? Israel itu ya daerah Syria sekarang ini, yang sekarang lagi angkat senjata memerangi Yehuda, Israel Selatan itu. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi Yehuda kokoh, Yehuda teguh berdiri. Karena
mengandalkan Tuhan. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu. Andalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan bisnismu. Andalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan depositomu. Karena ada saat nanti bisnis, relasi, dan juga deposito itu akan kehilangan daya, tetapi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan tetap jaya sampai selama-lamanya. Yesaya pasal 40, 30 sampai 31. Tersirat juga di dalam lagu-lagu yang kita dengarkan dan kita nyanyikan tadi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali itu penguasa udara. Ketika anginnya kecil, dia berjuang dengan keras mengepakkan sayapnya untuk bisa terangkat lebih tinggi, makin tinggi dari bumi. Tetapi ketika badai bergelora di udara, maka Raja Wali tidak perlu bersusah payah untuk mengepakkan sayap. Dia hanya tinggal membentangkan sayapnya dan mengarahkan kemana dia mau pergi dengan begitu santainya, oleh karena ada angin, ada badai yang justru menjadi kekuatan. Dan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Ada badai, ada gelombang. Dia tidak jatuh, tidak mengeluh, tetapi justru dia semakin bersuka cita karena di dalam pergumulan badai dan kehidupan hidup, badai dan gelombang kehidupan hidup itulah dia mengalami tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menjamah dan menguatkan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kehidupan Kaleb ini satu inspirasi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya harap ini juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Apapun masalah, apapun persoalan yang saudara sedang hadapi hari ini, jangan sekali-kali mengandalkan selain Tuhan. Saya tidak katakan di sini tidak perlu uang, tidak perlu relasi, tetapi di atas semua yang kita punya itu, kita harus mengatakan karena Tuhan, karena kuasa dan karena kasih Tuhan, aku seperti ada sekarang. Menghadapi apapun tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Dan saya belum pernah menghitung saudara, tetapi menurut banyak khotbah-khotbah dan juga beberapa buku yang saya baca, bahwa kata jangan takut di dalam Alkitab itu ada sebanyak 365. Lebih kurang lah, ya. Tetapi apa maksud dari pengkhotbah dan penulis mengatakan janji Tuhan jangan takut itu sebanyak 365 itu, artinya bahwa dalam satu hari itu Tuhan berjanji jangan takut, jangan takut. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa keadaan ke depan ini bukannya makin baik, tetapi keadaan akan semakin buruk. Ada dua sifat manusia yang akan bertambah pada jalurnya masing-masing. Yaitu orang suci akan semakin suci, dan orang jahat akan semakin jahat. Jadi, kondisi orang jahat ini akan memunculkan masalah, sehingga orang-orang yang kudus itu akan mengalami persoalan yang juga semakin berat menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jangan takut menghadapi apapun, karena Tuhan kekuatan kita, Tuhan sandaran
dan andalan kehidupan. Itu sebabnya ya nyanyi saja. Ya saya tidak pro peperangan atau Israel yang sedang berperang, itu saya tidak ke situ. Tetapi saya melihat orang-orang Israel ini yang pergi berperang itu, mereka membaca Taurat. Mereka menyanyi. Itu adalah satu ekspresi iman mereka bahwa di dalam peperangan ini Tuhan itu andalan mereka. Itu terlepas dari situ. Hanya saya mau angkat sekelumit karena itu ada realitanya begitu. Namun di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah bahwa hidup kita itu seperti Israel yang senantiasa menghadapi peperangan itu. Nah, siapa yang saudara mau andalkan? Yang saudara mau harapkan di dalam hidup kita? Hari ini saudara, di Indonesia khususnya kita dipertontonkan dengan situasi yang perubahannya begitu cepat dan drastis. Termasuk saya juga sempat heran, kok bisa terjadi seperti ini. Tetapi itulah kenyataannya saudara, bahwa dunia itu berubah dan dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Ada turbulensi yang sekonyong-konyong bisa terjadi. Kalau kita tidak siap untuk menghadapi situasi gejolak yang terjadi secara tiba-tiba itu, wah di situ kita kolaps. Tetapi kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, apapun gejolak yang terjadi di sekitar saudara, saudara akan tetap kokoh, akan tetap kuat. Karena Tuhan yang kepadanya saudara berserah adalah Tuhan yang sanggup untuk mengatasi segala persoalan, masalah di dalam kehidupan saudara. Nah, itulah 3 hal yang saya dapatkan dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 15 berkaitan dengan kehidupan Kaleb yang kekuatannya tidak berubah. Yang pertama adalah karena Kaleb berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan karena Kaleb mengandalkan Tuhan. 3 poin ini hafalkan, pahami dengan benar, terapkan di dalam kehidupan saudara, maka saya percaya kekuatan yang sudah membuat Kaleb mengalami kemenangan yang luar biasa itu, kekuatan yang sama juga akan membuat saudara berkemenangan atas semua persoalan-persoalan di dalam hidup. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami belajar dari seorang tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Kaleb hamba-Mu. Bapa, terima kasih untuk teladan kehidupannya yang sudah kami mengerti sekarang, yang membuat dia menjadi orang yang begitu gagah, kuat, dan tidak gentar sedikit pun menghadapi masalah. Karena dia senantiasa percaya kepada janji Tuhan, mempertaruhkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Firman-Mu ini ya Tuhan, materaikan dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, supaya dimanapun kami, apapun masalah kami tidak perlu takut, karena Tuhan kami ada bersama dengan kami, siap untuk memberi pertolongan dan kelepasan. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Terima kasih Pak Daniel atas khotbahnya bagi kita semua yang sudah meneguhkan iman kita dan juga mengajarkan kita untuk memiliki iman seperti Kaleb. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada persembahan ya, yang akan dibacakan oleh Bro Agus. Silakan Bro Agus. Iya. Oke ya, bentuk belum. Ya, buat teman-teman saudara-saudari yang di live chat, jika ingin membantu pelayanan kami lewat persembahan bisa melalui Bank BCA ya dengan nomornya 7890232871 atas nama Petra ya. Itu ya, Petra A C kemudian ya. Kemudian jangan lupa untuk memberi
angka 7 di akhir nominal, misalkan contohnya ingin memberi 20.000 ya ke rekening tersebut, bisa menambahkan angka 2000 dan 7 ya. Tuh. Next. Ya, kami setiap hari ya di channel Zoom Sema Adonai ini selalu ada renungan pagi ya setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5.30 ya untuk mengisi pagi hari kita semua ya, kita mendengar firman Tuhan yang di sini juga dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan yang memberkati ya. Jadi silakan join bersama kami di Zoom meeting Tema Adonai. Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Bro Agus yang sudah membacakan persembahan kepada kita semua. Jadi berikanlah persembahan Bapak Ibu sekalian dengan hati yang sukacita kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk kepada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Kinar. Dipersilakan Ibu Kinar. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga Sema Adonai. Sungguh kami merasakan hikmat-Mu melalui uraian firman-Mu lewat Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan. Tuhan, kiranya apa yang telah kami terima, Tuhan meteraikan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi menerapkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk meneladani Kaleb, untuk selalu bertahan dalam kehidupan walaupun di usia yang sudah senja. Kiranya kami boleh berpegang pada janji Tuhan, boleh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami berdoa untuk Dr. Daniel Palungan, kiranya Tuhan berkati keluarganya, pelayanan, dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kelancaran di dalam setiap usaha beliau. Dan kiranya melalui pelayanan beliau, banyak orang boleh semakin melekat kepadamu, ya Allah. Apa yang sudah disampaikan Bapak Dr. Daniel Palungan adalah kehendak-Mu, adalah firman yang benar daripadamu. Engkau senantiasa pakai Bapak Dr. Daniel Palungan untuk menyampaikan firman-Mu dan kebenaran-Mu dimanapun berada, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat dan hikmat-Mu untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga kepada para menteri, para pimpinan lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten. Kami mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu untuk para gubernur dan juga para bupati, para camat, para lurah. Kiranya orang-orang yang sudah Engkau pilih, Engkau tempatkan pada posisi menjadi pemimpin ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk senantiasa hanya berfokus kepadamu, mengandalkan padamu, sehingga apa yang menjadi kebijakan mereka adalah kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu.
kebijakan yang benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati setiap orang percaya yang ada di setiap gereja-gerejamu ini untuk senantiasa menjadi teladan, untuk senantiasa menjadi pewarta Injil dimanapun mereka berada. Engkau berkati para pendeta, para penginjil, para hamba Tuhan, para guru-guru agama, para apologet, dan setiap orang yang telah memberikan hati dan hidup mereka untuk pelayanan, untuk penyebaran kerajaan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kelancaran pada mereka dan berkat marifat pada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Timur Tengah, di Gaza, yang saat ini sedang ada pertikaian antara Palestina dan Israel. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan untuk mengendalikan mereka untuk tidak mengedepankan ego. Karena kami percaya bahwa pertikaian ini bukan karena agama, tetapi karena kekuasaan dan politik. Tuhan, kiranya Engkau memakai situasi ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi setiap orang percaya yang ada di sana, setiap orang yang menaruh hidupnya hanya kepadamu, yang mengandalkan hidup kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan, kiranya Engkau mengetuk hati para pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalam pertikaian ini untuk memperhatikan kehidupan warga masyarakat sipil. Jangan sampai masyarakat sipil menjadi tameng bagi mereka. Tuhan, kiranya Engkau melindungi ini, saudara-saudara kami yang ada di tempat pertikaian ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap bangsa, kiranya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap bangsa ini. Kebenaran-Mu semakin dinyatakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan mengendalikan seluruh keadaan bangsa yang ada di dunia ini. Dan kami menyerahkan semua dan kami hanya berserah kepadamu, kehendak-Mu yang terjadi. Seperti yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Inar untuk doa syafaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada lagu pujian ibadah kita yang terakhir yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul lagunya Kecap dan Lihatlah. Dipersilakan Ibu Murni. Salam, salam Ibu Bapa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Aling, terima kasih Pak Gembala kita tadi yang kita tentu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Tentulah jiwa dan hati kita dan tenaga kita sudah terisi saat ini. Dan saya percaya bahwa kita sangat bersuka cita mendengar firman yang baru saja kita dengar. Mari kita mengikuti seperti Yosua dan Kaleb yang selalu setia kepada Tuhan ya, yang terus mengikuti Tuhan dengan apapun situasi, tapi selalu mengikuti Tuhan.
Saya mengajak ibu bapak semua dimanapun berada ya saat ini untuk konsentrasi muji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Karena Tuhan kita betapa baiknya. Ayo kita memuji Tuhan saat ini. Terpujilah nama Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita terus bernyanyi ya, tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, baik, sungguh sangat bersyukur kita boleh menjadi anak-anak Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita yang sangat dikasihi Tuhan bagaikan biji matanya. Kita yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan kita yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dengan selalu taat dan setia pada kehendak-Nya, sehingga hidup kita selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan Pak Daniel. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah pada malam ini. Melalui puji-pujian, melalui firman-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa apa yang sudah kami terima ini akan
membuat kami semakin teguh di dalam mengiring Engkau, semakin berkomitmen untuk melaksanakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu kuatkan kami dengan firman-Mu dan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu dengan sepenuh hati. Kasih Bapa untuk channel Sema Adonai yang Tuhan pakai untuk menjadi media di mana kami bisa berkumpul bersama-sama, dan kemudian untuk kami bisa saling berbagi dan juga untuk bisa memberitakan Injil kepada siapa saja. Tuhan memberkati supaya channel ini bisa semakin dipakai Tuhan secara lebih luas, sehingga semakin banyak orang juga yang mendengarkan Injil dan dijangkau bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami doa dan mengakhiri ibadah online kami pada malam ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, puji syukur. Karena ibadah kita sudah dapat selesai sampai di ujung akhir acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.